Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini tentang inspirasi ya, inspirasi kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada narasumber inspirasi kita pada pagi hari ini, Mas Anang Prasetyo, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan berbagi apa yang bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa pada pagi hari ini. Yang insya Allah Mas Anang ini mahasiswanya merupakan mahasiswa terpilih dari berbagai Indonesia yang pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi mahasiswa ada yang dari Riau, Gorontalo, begitu, ada yang dari Makassar yang terpilih pertukaran di Madiun di Unipma tentunya. Dan sudah 2,5 bulan mereka online karena PPKM dan sudah diperbolehkan offline. Jadi baru setengah mahasiswa yang ada di sini itu sudah ada di Madiun sekarang, sedang karantina. Dan setengahnya lagi perjalanan ke Madiun hari Senin. Dan setelah 2,5 bulan online jadi akan offline karena PPKM sudah turun. Baik adik-adik, langsung saja Ibu akan men-share kurikulum vitae daripada narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, beliau bernama, narasumber kita pada hari ini, narasumber inspirasi kita pada hari ini bernama Anang Prasetyo. Ya, beliau seorang petani ya dan pengusaha yang terus ingin belajar dan berbagi. Ya, Crazy Rich, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Ini nomor teleponnya bisa dicatat dan juga bisa dilihat bila ingin konsultasi terkait usaha-usaha nanti adik-adik mahasiswa ya ketika sudah lulus atau bahkan saat ini juga ingin menjadi seorang merintis untuk menjadi seorang wirausaha. Karena kalau kata ini Sandiaga Uno ya, wirausaha, entrepreneurship itu bukan sebuah profesi, tapi merupakan sebuah passion dan sebenarnya itu sudah menjadi ini ya, harus bergaining nih di antara semua orang-orang terutama di Indonesia agar semakin makmur dan maju. Tentu manfaatnya juga banyak untuk menjadi seorang entrepreneur. Beliau hadir di Madiun 28 Mei 1981. Kalau Mas Aris yang kemarin Ibu share itu tahun 87 kalau tidak salah ya. Jadi tidak jauh berbeda usianya. Agama Islam, kemudian statusnya sudah menikah. Nah, beliau ini, Mas Anang ini, selain daripada pengusaha juga bekerja. Jadi nanti bisa adik-adik kulik-kulik gimana sih usahanya tetap eksis, namun bisa tetap bekerja di luar juga begitu. Manajemen karyawannya juga nanti mungkin bisa ditanya-tanya oleh adik-adik juga sebagai inspirasi nanti ketika sudah memiliki usaha meskipun kecil yang akan nanti berkembang menjadi lebih besar ya. Pernah bekerja di Bulog begitu sampai dengan sekarang ya. Maksudnya yang punyanya ya Mas Anang ya, maksudnya ini ya. Bulog, PTP, pengalaman kerja sampai dengan sekarang semua ini nanti bisa dijelaskan lagi nanti. Ada dari PTP, PTPN, Maxi juga ya. Beliau juga pendidikannya S1 dari UNS, Universitas Surakarta. 11 Maret. Ya, itu saja perkenalan kita pada pagi hari ini dengan narasumber inspirasi kita, yaitu Mas Anang yang akan membagikan pengalaman mengenai menjadi seorang pengusaha muda, menjadi seorang petani. Kalau di tema kita pada hari ini adalah menjadi petani, why not begitu ya? Tidak perlu malu untuk menjadi seorang petani, apalagi petaninya itu mampu membuka peluang atau lowongan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, baik. Itu saja dari
perkenalan kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa, seorang pengusaha muda. Adik-adik untuk diminta untuk mendengarkan, kemudian diskusi, dan nanti kita akan tanya jawab begitu ya. Kalau mau bertanya juga mungkin boleh, tapi di save dulu sampai kita akan buka sesi diskusi. Kepada Mas Anang Prasetyo, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Nurul Rosida Anwar. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dr. Rosida Nurul Anwar, SPD, MPDI, dosen modul Nusantara, Universitas PGRI Madiun, serta teman-teman mahasiswa program modul Nusantara pada kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka Universitas PGRI Madiun dan seluruh sivitas akademi Unipma yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan, dan kesempatan kita belajar, sehingga kita bisa berkesempatan pada pagi yang berbahagia ini berbagi pengalaman. Mohon izin, tadi memperkenalkan diri sudah diperkenalkan, jadi saya nggak perlu mengulang ya. Tadi yang Ibu Nurul sampaikan tadi terkait dengan CV saya itu saya jelaskan dulu. Jadi mulai 2008 itu saya menjadi mitra. Jadi bukan bekerja di Bulog, maaf. Jadi saya menjadi mitranya Bulog. Terus 2011 sampai sekarang itu menjadi suppliernya seluruh PTPN 11 itu yang ada di area Jawa Timur. Jadi mulai Madiun Raya sampai ke Banyuwangi sana. Terus 2020 alhamdulillah kita dipercaya oleh PT Wilmar Indonesia. Ini PT atau perusahaan multinegara ini yang bergerak di beberapa komoditi. Yang salah satunya itu porang yang sekarang dibangun yang dikembangkan di mana itu Madiun, Kabupaten Madiun khususnya, sama Ponorogo juga itu juga sampai ratusan hektar yang dikembangkan oleh PT Wilmar itu. Terus beras, dari sini kita jadi suppliernya PT Wilmar ini adalah yang bergerak di komoditi beras. Terus 2021, alhamdulillah kita dipercaya oleh PT Maxi Tani Indonesia, itu perusahaan multilateral juga itu dari Cina untuk mesin penggarapan, perawatan sampai pemanenan hasil pertanian. Jadi meliputi padi, tebu, kedelai, jagung dan sebagainya. Itu. Di situ ada keahlian akademis itu yang kita dapat dulu waktu kita kuliah aja. Teman-teman sekarang mestinya jauh lebih terampil dari saya. Itu dulu kita hanya kenal itu Word, Excel dan sebagainya, itu tadi saya lampirkan aja. Itu mungkin perkenalan dari CV saya yang tadi ditanyakan oleh Ibu Nurul. Oke. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya dipercaya oleh Unipma itu untuk membagi pengalaman saya, Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwasanya saya ada di tengah teman-teman sekalian. Kapasitas saya itu adalah sebagai teman dari teman-teman sekalian, yaitu sharing pada temannya. Jadi saya di sini itu hanya curhat atau sharing aja pada teman-teman. Bukan kapasitas saya sebagai pengajar seperti Ibu dosen. Jadi maaf jika dalam menyampaikan ini nanti tidak bagus atau menarik atau mudah dimengerti seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar dosen. Oke, tapi insya Allah
saya akan dengan senang hati menyampaikan apa yang pernah saya lalui, apa yang pernah saya kerjakan, rasakan, yang harapannya ke depan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, teman-teman sekalian. Jadi, kenapa saya itu menjadi petani, memilih menjadi petani? Ini yang menarik. Kenapa saya menjadi petani? Jadi, saya sedikit flashback atau bercerita tentang apa itu perjalanannya ini. Jadi asal mulanya saya harus memilih berprofesi jadi petani dan pengusaha itu ada beberapa alasannya, asal usulnya itu. Jadi di pertengahan tahun 2022 saya masih posisi jadi mahasiswa di Universitas 11 Maret, yaitu di jurusan Teknik Kimia. Waktu itu saya kenal atau berakulturasi dengan saudara-saudara di Solo sana, di Surakarta itu dengan beberapa pengusaha waktu itu. Karena memang saya tertarik waktu itu berusaha. Nah, waktu saya berakulturasi itu, saya waktu itu lagi gentol-gentolnya ngaji waktu itu, ngaji walaupun ngajinya nggak sampai ke pondok. Nah, di kajian itu saya itu menangkap satu hadis, nanti mungkin teman-teman bisa meluruskan kalau saya salah atau saya lupa ya. Itu ada beberapa kunci surga atau kesuksesan manusia di dunia ini yang mengantarkannya sampai nanti ke akhirat itu. Jadi dari beberapa kunci itu 7 atau berapa persennya itu adalah perniagaan, teman-teman sekalian. Jadi ini yang seiman, mohon maaf bagi yang mungkin selain non muslim, itu mohon maaf ini. Jadi ini emang ada ajaran di agama saya itu menjelaskan seperti itu, dan itu menjadi keyakinan saya waktu itu. Nah, berawal dari itu saya memulai memulai usaha tersebut. Jadi ketika masih posisi di bangku kuliah itu saya memulainya. Nah, di situ berangkat dari pandangan saya yang sebelumnya itu, pandangan kita itu adalah bahwasanya kita itu harus tetap jadi PNS, karena saya itu juga berasal dari keluarga yang pegawai sama militer. Waktu itu Simbah dari keluarga militer, dari bapak, dari garis bapak. Sedangkan dari garis ibu itu memang rata-rata pengusaha, memang petani itu, walaupun multi gitu usahanya itu. Nah, dari situ saya itu berubah mindset saya. Jadi ketika saya kenal dengan beberapa teman itu dan saya dapat hadis bahwasanya itu tadi, bahwasanya ada berapa kunci surga itu adalah perniagaan. Nanti mungkin Ibu Rosida Nurul bisa meluruskan kalau saya salah itu tentang hadis tersebut, karena beliau lebih paham saya rasa. Nah, itu saya berubah mindset. Jadi seorang pemuda waktu itu umur saya baru sekitar, saya kuliah, saya itu termasuk masuk kuliahnya lebih awal. Jadi usia 17 menginjak 18 saya sudah masuk ke universitas. Saya kalau nggak salah umur 21 waktu itu kan masih muda, mungkin seperti teman-teman sekalian waktu sekarang ini ya. Nah, sekarang umur saya sudah menginjak 40-an, itu sudah sebenarnya sudah tidak muda lagi, sudah usia matang. Gitu nggih. Kalau dalam bahasa agama juga seperti itu. Nah, di situ saya membangun mindset saya waktu itu berubah dari PNS. Jadi hidup mulia itu tidak harus menjadi PNS, walaupun PNS itu tidak salah gitu. PNS itu bagus. PNS itu tetap dibanggakan, cuma tidak harus menjadi PNS untuk hidup sejahtera, hidup mulia itu tidak jadi PNS tidak apa-apa. Dan itu dibuktikan. Mungkin saya di sini menggantikan ini Mas Aris ya, ini adik saya itu karena juga dulu terjadi crash atau tidak sama persepsi antara saya dengan adik itu waktu awal dulu, karena waktu itu saya posisi belum selesai, dia sudah masuk bangku kuliah, tapi dia nggak mau kuliah di luar. Waktu itu kuliahnya di Umar Madiun tuh. Nah, flashback aja itu ketika saya berubah mindset ini bahwa pemuda itu harus bermanfaat. Hidup saya harus bermanfaat untuk sesama, itu dengan cara tidak harus jadi PNS waktu itu.
Jadi dia harus jadi PNS. Nah, di situ itulah apa itu beratnya ketika kita harus menjawab tantangan bahwa kita itu bisa mulia tanpa jadi PNS. Tuh. Karena memang tantangannya di situ itu besar karena harus butuh modal, harus pengetahuan yang cukup, harus ditopang dengan alat-alat yang canggih, terus dibangun jaringan. Nah, disinilah kita mulai. Jadi itu termasuk awal tantangan kita ketika kita membangun mulai usaha itu di situ. Terus ketika suatu saat saya berkesempatan pulang ke Madiun. Jadi pulang ke Madiun itu ibu itu sharing sama saya, curhat, atau bahasa Jawanya itu sambat. Sambat karena pada waktu tahun 2000-an, jadi tahun 2019-2000 itu ibu ini punya penggilingan padi waktu itu kecil-kecilan gitu loh, penggilingan padi kecil-kecilan. Nah itu punyanya padi waktu itu. Nah itu dibeli sama ibu, terus kemudian karena kita nggak punya basic untuk pengelolaan itu, juga nggak punya pengetahuan untuk itu, karena itu harus kita kelola, itu disewakan waktu itu. Nah ibu itu sambat, setelah berjalan 1 tahun itu sambat ke saya, mohon maaf, sambat, ini yang sewa rumah ini sudah nunggak sekian bulan. Sekian bulan. Terus saya cerita ngobrol sama ibu itu waktu itu, ngobrol, terus akhirnya gini. Akhirnya habis maghrib gitu saya sampaikan ke ibu waktu itu, ibu, nanti atau sekarang kita itu tetap harus belajar, harus mengelola penggilingan padi ibu itu. Daripada nanti kita harus belajar lagi, mending sekarang kita yang belajar. Udah kita minta aja, sekarang kita belajar. Ibu butuh sekitar 3 hari untuk berpikir itu. Setelah 3 hari itu, saya besoknya kan sudah balik lagi ke kampus, ke Solo itu. Setelah ibu telepon, yaudah ini tak minta. Gitu. Terus saya suruh pulang, waktu itu seminggu saya suruh pulang. Nah, dengan konsekuensi saya minta usahanya ibu itu diminta, nggak usah diteruskan sewanya, itu konsekuensinya saya harus melanjutkan, saya harus usaha. Saya harus berusaha. Nah, ketika saya harus berusaha ini, saya berpikir teman-teman sekalian, saya itu apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Saya itu juga modal nggak punya. Oke lah, mungkin modal nanti bisa minta ke Bapak Ibu, walaupun waktu posisi itu Bapak sama Ibu itu juga modalnya juga tidak banyak, teman-teman. Juga walaupun Bapak Ibu itu seorang petani juga. Nah, pengetahuan jelas saya nol pengetahuan karena saya basicnya adalah masih pelajar, mahasiswa waktu itu. Oke, nah akhirnya mau nggak mau posisi saya masih kuliah, saya harus membangun itu. Saya harus membangun itu, sudah membangun jaringan untuk jual berasnya kemana, gitu. Kita sudah mulai merintis waktu itu. Nah, itu tiba hari hanya itu 2000 setelah saya kuliah sambil ngerintis ini, banyak sekali kendalanya karena saya tidak ada di tengah-tengah situ, saya tidak melihat langsung, banyak sekali kendalanya. Nah, akhirnya 2024 saya selesai dari UNS. Alhamdulillah selesai dari UNS, saya pulang ke Madiun, dan di situ kita mulai intens bangun. Oke, kita bangun intens, jadi kita harus menata karyawan, kita harus itu, tapi dengan sangat terbatasnya modal. Nah, teman-teman sekalian, ini saya di sini ya, saya mau motivasi. Jadi modal itu, kalau kita itu benar teman, kalau bahasa Jawanya teman itu benar-benar ya, sungguh-sungguh. Modal itu berasal dari manapun. Dalam tanda kutip, ini catatan, jadi dalam tanda kutip itu modal itu bisa berasal dari mana saja itu. Ini yang paling banyak memang perbankan, teman-teman. Tapi saya ingatkan, benar-benar saya nitip buat teman-teman, ketika kita berurusan dengan perbankan, itu jangan jadikan utama atau andalan kita. Jadi kita akan maju atau kita akan jalan usaha kita itu dengan bantuan dari bank. Nah, saya nanti akan cerita, saya akan sampaikan. Jadi kenapa saya setengahnya itu nyegat itu bahasa Jawanya, menyegat itu melarang, atau janganlah, kalau bisa jangan pakai perbankan. Gini. Jadi ketika awal gitu saya mulai itu, saya dikasih modal 4 ton teman-teman sekalian. 4 ton gabah waktu itu panennya sendiri. 4 ton gabah itu kalau
dinilai rupiahkan sekarang itu 4 kali 500 itu sekali sekitar 20 juta teman-teman. Dengan ditambah dengan peralatan yang sederhana di penggilingan padi itu. Dengan sejumlah itu saya harus membangun itu saya itu. Jadi dulu itu saya bergerak dalam jasa penggilingan padi waktu itu. Tapi saya nggak bisa kalau kita akan seperti ini terus gitu. Nah, kemudian saya mulai membuat program waktu itu ya. Saya programnya ya sederhana, tidak seperti di area kampus ya harus membuat map dan sebagainya seperti itu. Saya hanya buat catatan-catatan aja. Saya buat catatan-catatan saja. Yang saya kerjakan besok itu apa, yang sudah saya kerjakan berapa bulan kemarin itu apa, berapa tahun kemarin itu apa, itu kita bisa melihat trennya. Trennya, walaupun tidak sebaik penyampaiannya, pembacaannya dengan yang buat statistik dan sebagainya itu. Tapi teman-teman, dengan catatan-catatan itu, dengan pengingat-pengingat itu yang membantu kita. Alhamdulillah membantu kita. Kita bisa mengetahui progres kita dari nol bergerak itu. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, setelah saya bangun sekitar 2004, 2005, 2006 itu dengan manual, 2007 saya sudah sudah mulai merubah mekanisme proses dari padi dulu. Saya ngomongnya ini basic saya dulu padi dulu ya, dari usaha beras dulu. Jadi kan asal mula saya berusaha itu memang dari beras. Nah, bagaimana saya harus buat beras itu bagus, bagaimana saya memilih bahan yang bagus, bagaimana kemana kita harus menjual atau mendistribusikan beras itu kita belajar di situ. Nah, 2007 saya sudah berubah mekanismenya. Di situ itu alhamdulillah kalau kita bersungguh-sungguh, kita itu modal yang dari sedikit itu teman-teman, itu petani-petani itu membantu kita. Jadi orang lain itu membantu kita, nitipkan barang ke kita tanpa kita itu kasih uang dulu, karena mereka percaya pada kita. Ini pengalaman saya. Jadi yang dari 4 ton itu teman-teman itu berubah jadi sekitar 70 ton waktu itu. 70 ton. Terus mulai waktu itu saya kan terbatas modal juga, teman-teman. Karena memang sama keluarga saya bertanggung jawab itu dikasih modal pun juga tidak banyak. Nah, mulai bisa melangkah. Akhirnya saya jual beras ke Gresik, ke Sidoarjo, ke Surabaya waktu itu, ke Malang. Nah, itu bangga, kita itu bangga. Nah, Masya Allah, waktu itu saya ingat betul, Allah itu ngasih pelajaran yang sangat berkesan sampai sekarang itu. Jadi Allah itu ngasih pelajaran yang sangat bernilai waktu itu pada saya, yaitu ketika kita usaha itu kan kita bangga, kita lengah. Kita lengah. Nah, di sini ini yang biasanya kita jualan lokal, kita ternyata ada mitra dari jauh, dari luar kota, ambil barang di kita, ambil beras itu. Kalau hitung-hitungan margin memang luar biasa, jadi banyak ya marginnya dari kalau kita jual di lokal. Jadi ada margin lebih di situ, ada profit yang menjanjikan. Nah, diambil 1 truk waktu itu, dibayar separuh. Nah, mereka bilang, pembelinya itu bilang nanti besok ambil lagi, nanti dibayar selunas, Mas. Tuh, saya percaya, kita percaya. Nah, yang kedua itu diambil tanpa dibayar. Akhirnya sampai sekarang itu tidak terbayar. Kalau nominalnya teman-teman sekalian, ini bukan jumlahnya yang saya tekankan, tapi nanti yang saya tekankan adalah kehati-hatian dari teman-teman itu. Hati-hati bukan berarti kita takut. Jadi seorang usahawan itu harus berani ambil resiko. Tapi tidak boleh ngawur, teman-teman sekalian. Nggak boleh ngawur, yang jelas kita tetap harus berhitung. Kalaupun saya nanti harus bergening, kita harus omong-omongan untung dan rugi, kita itu tetap aman gitu. Nah, waktu itu saya belum bisa seperti itu, teman-teman. Nah, waktu itu dengan nilai nominal katakanlah satu truk itu sekitar 80 ton ya. 80 ton itu kalau dikonversi dengan nominal sekarang itu kurang lebih sekitar 75 jutaan. Tuh, 75 jutaan. Nah, itu waktu itu saya sampai sedikit shock.
Tapi kembali lagi, saya masih seorang pemuda, tapi bondo saya adalah waktu itu bondo saya nekat, bukan bonek ya, iya sama sih bonek ya, bondo nekat. Tapi nekatnya ini dalam artian kita memang harus berani melangkah berusaha seperti itu. Nah, setelah itu saya tambah termotivasi untuk membangun, saya termotivasi untuk menunjukkan kita itu bisa, saya bisa. Itu dengan dukungan dari keluarga dan rekan-rekan yang banyak seperti itu. Saya bangun, alhamdulillah, oke. Malam gitu setiap saya sering lembur ya waktu itu ya, saya sering lembur. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana mengatur waktu usaha antara keluarga dan ini. Nah, ini ada apa itu, ada keluhan atau ada hambatan waktu pertama saya harus membangun, apalagi setelah saya itu ditipu orang itu tadi. Saya seperti orang gila kerja waktu itu. Jadi kalau ibaratnya kaki di kepala, kepala di kaki waktu itu. Jadi saya nggak pandang waktu waktu itu kerja itu. Sampai dini hari saya kerja waktu itu. Dan alhamdulillah teman-teman karyawan saya, rekan-rekan kerja itu, saya nggak pernah menyebut mereka itu bawahan saya. Mereka itu adalah rekan kerja saya, partner saya sampai sekarang. Sudah puluhan tahun, sudah mulai 2004 sampai sekarang itu sudah menemani saya. Walaupun ada beberapa yang bongkar pasang itu, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang itu, tapi ada beberapa yang masih bertahan sampai sekarang. Mereka itu loyal. Makanya tadi saya ketika rekrutmen itu, jadi bukan hanya kita itu menyesuaikan kepandaian atau keahlian, tapi satu yang benar-benar itu vital, yaitu adalah loyalitas atau kesetiaan. Nanti teman-teman ketika merintis suatu usaha, cari partner, cari karena itu yang loyal atau karyawan yang loyal. Karena sepinter apapun karyawan teman-teman, kalau mereka itu nggak setia, nggak loyal ke teman-teman, di suatu hari, satu jalan, mereka itu akan menyulitkan teman-teman sekalian. Jadi harapannya tidak, tapi kebanyakan yang saya lihat, yang saya rasakan seperti itu. Beda dengan karyawan katakanlah tidak begitu pandai, katakanlah tidak begitu ahli, ya kan? Tidak begitu ahli. Itu malah bisa sangat membantu kita, sangat bisa membantu kita berkembang. Kenapa? Karena kalau mereka loyal, apa yang menjadi program kita, apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kita seorang usahawan, ya, seorang usahawan itu kan pasti punya visi. Jadi aku tuh pengen, goalku itu apa? Aku tuh pengen, katakanlah aku pengen menjadi mitranya Bulog. Katakan mitra Bulog se-area mana, katakanlah gitu. Atau aku itu pengen profitku dalam 1 bulan itu berapa. Kan seperti itu. Nah, itu orientasinya masing-masing satu usaha. Kalau saya orientasinya profit adalah kesekian, nanti pembahasan sekian. Profit itu insya Allah mengikuti karena teman-temannya. Nah, itu yang membedakan karyawan yang loyal dengan karyawan yang pintar. Yaitu versi saya, Anang Prasetyo. Walaupun mungkin juga tidak dibantah oleh Ibu Rosida, karena memang cari orang pintar itu lebih banyak, tapi kalau cari orang yang setia atau loyal itu kelihatannya jauh lebih sulit. Ya, nah seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika saya membangun itu, saya ditipu, saya akan terus berlari. Nah, alhamdulillah ketika saya siangnya itu saya maksimalkan untuk bekerja, malam itu saya segera untuk istirahat. Jadi waktu itu saya barusan nikah ya. Saya barusan nikah. Saya segera kembali ke istri saya segera istirahat juga. Terus pagi. Jadi sampai sekarang teman-teman ya, saya bagi tips. Dulu saya juga suka nongkrong sama teman-teman, sama teman-teman kuliah, teman-teman apalagi SMA, apalagi bercerita tentang masa lalu, tentang bagaimana kita, hebatnya kita, kan gitu dulu itu sering cerita seperti itu. Nah, setelah berkeluarga itu, apalagi setelah saya mau usaha setelah itu agak bergeser teman-teman. Bukan berarti kita melupakan teman, karena ini momennya atau waktunya ini kita agak berbeda. Nanti apa yang saya sampaikan ini teman-teman insya Allah akan sampai ke titik itu. Saya doakan juga. Nah, masa saya sampai titik itu, teman-teman akan merasakan juga nanti di mana dulu yang mungkin Mbak Sekar Cynthia Ramadhani itu dekat dengan siapa? Dengan Mbak Anggun Lestari. Sekarang masih sering ngopi, sekarang masih sering ke mall bersama, sering gitu. Mas Fadila Afriani ini juga
Nah, nanti suatu saat, itu bukan sesuatu yang kita sengaja, bukan sesuatu yang kita paksa, tapi itu memang natural seperti itu. Jadi kita akhirnya akan fokus, berubah ya. Jadi seandainya kita kita sudah berubah. Nah, itu juga momennya tertentu. Nanti suatu hari ada suatu titik lagi kita akan kembali lagi. Oh, kita pengen kangen sama teman-teman kita, dekat lagi sama teman ngopi dan sebagainya. Tapi ini proses. Nah, ini proses. Nah, di waktu itu saya fokus, saya tidur. Nah, dan ini tips yang saya bagikan. Apalagi Mas Fadila, ini yang cowok ya, yang cowok di sini yang kelihatan Mas Fadila sama ini. Siapa? Raja Alia, Raja bukan? Alia perempuan. Oh, mohon maaf. Ini yang cowok. Oke, yang cowok bukan menutup kemungkinan untuk cewek juga. Jadi gini, kalau kita sudah selesai urusan dengan dunia ya, dengan urusan usaha kita, segerakan kita kembali ke keluarga. Oke, segerakan kembali ke keluarga. Nah, saya punya saudara itu namanya Mas Ahmad, itu mungkin paham saya dari kecil seperti apa. Nah, itu saya itu paling tidur belakangan kalau di rumah itu. Tidur saya belakangan, tapi saya paling bangun paling awal di rumah itu. Jadi kalau punya keluarga pun seperti itu juga. Nanti kita tanamkan ke Mas Fadila. Jadi jenengan Anda itu kalau tidur gitu, pastikan sekeluarga Anda itu tidur dulu. Nah, maksudnya berarti posisi keluarga itu sudah aman, sudah nyaman, sudah tenang. Jenengan ikut tidur. Nah, pastikan ya Anda itu bangun paling awal. Anda yang paling awal membangunkan katakanlah ibu, bapak kalau belum berkeluarga, istri kalau sudah berkeluarga, nah itu untuk bangun paling awal. Tuh. Nah, ini cerita saya bukan masa saya garis bawahi lagi, saya tidak sombong, mohon maaf. Saya di sini sharing kepada teman-teman. Saya ingin teman-teman ini nanti jadi penerus, jadi bermanfaat bagi lingkungannya, jadi bermanfaat bagi negaranya, dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi nggak perlu belas kasihan, topangan orang lain. Tuh. Nah, saya bangun, ketika saya bangun, mohon maaf ini yang beragama sama dengan saya, agama Islam, saya bangun, saya ambil air wudhu, saya itu sholat, sudah selesai. Jadi ritual sholat itu selesai, saya itu berpikir teman-teman. Saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya mau kemana? Itu ketika itu 2007, 2008, itu 2007 sebelum 2008 itu. Dan itu saya ingin ke selatan, katakanlah ini nunjuk arah ya. Saya ingin ke selatan. Ke selatan itu dalam artian saya ingin berguru atau mencari ilmu pengetahuan ke arah selatan tentang beras atau mungkin tentang jagung. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kalau kita istiqomah seperti itu, ternyata itu jalan kita itu banyak. Saya ingin ke selatan, saya itu diketemukan dengan beliau yang ahli atau pakar di bidang-bidangnya. Ya, saya ingin ke utara gitu, saya ingin belajar apa gitu. Saya diketemukan, saya naik motor sepeda motor cowok itu. Nah, kalau Mas Fadila masih ingat itu GL Pro, Mas Fadila. Waktu itu saya punya GL Pro itu saya beli hasil menjual motor bapak saya. Itu. Nah itu saya sudah buat rencana untuk besok pagi apa yang bisa saya kerjakan besok pagi. Ini buat catatan guys. Jadi teman-teman silahkan membuat program sesederhana apapun dari program Anda itu laksanakan. Jadi nggak usah buat program yang rumit, yang detail, walaupun itu sebenarnya lebih baik. Tapi kalau untuk pribadi, kalau menurut saya untuk pribadi atau usaha individual itu kita buat rencana pribadi atau program pribadi. Nah, semaksimal mungkin apa yang sudah kita rencanakan itu kita buat programnya itu kita laksanakan. Terus kita buat catatan-catatan dari pelaksanaan itu. Setelah sekian hari kita evaluasi. Oh, minggu kemarin, bulan kemarin, atau tahun kemarin itu progres beras seperti ini, tebu seperti ini. Atau jenengan kalau mau usaha yang di luar Madiun atau di luar pulau itu ada banyak potensi-potensi yang teman-teman bisa kembangkan, bisa gali. Usaha jenis usaha itu banyak sekali yang bisa kita usahakan. Nah, berangkat dari situ tadi, jadi setelah kita ditipu, kita sudah
kerjaholik itu tadi, kita mendekatkan diri, alhamdulillah tahun 2008 itu sudah terlihat. Jadi saya butuh waktu sekitar 3,5 tahun waktu itu, 3,5 tahun untuk membangun usaha ini. Nah, waktu itu 2008 saya masih ditemani bapak ya, walaupun usaha ini saya yang merintis, bapak itu kan seorang pegawai, ibu seorang pedagang, ya, ibu adalah seorang peracang, kelontong, toko kelontong. Makanya saya itu disuruh mengelola usaha keluarga ini. Saya yang harus membangun dari nol waktu itu. Saya bangun, terus setelah berjalan 2008 itu dipercaya oleh Bulog Madiun waktu itu yang terdekat dengan kita itu untuk menjadi mitra, yaitu kontrak kerja waktu itu saya dikasih 200 ton. Pertama itu 200 ton, saya masih ingat dari ton itu. Nah, setelah sekali dipercayai sama mitra Bulog itu, nah si Mas Aris yang sebenarnya jadi narasumbernya panjenengan atau teman-teman sekalian ini akhirnya gabung sama saya kan, gabung sama saya. Dan ini membuat jalan saya itu lari. Kalau dalam usaha itu ada belajar merangkak, belajar jalan, belajar lari dan berlari. Dari waktu itu saya sudah merasa saya bisa berlari waktu itu. Saya bisa berlari dari 4 ton gabah yang dijadikan modal, terus berubah jadi 60 atau 70 ton itu berkembang menjadi ratusan waktu itu. Yo, mohon maaf sekali lagi, saya ini bukan riak atau sombong, saya hanya memotivasi teman-teman, itu perjalanan yang mesti kita lalui. Tuh. Nah, dengan alat waktu itu akhirnya kita kewalahan. Transport kewalahan, terus fasilitas pendukung sarana untuk proses itu kita kewalahan. Akhirnya disitulah saya berkenalan dengan bank. Saya berkenalan dengan bank waktu itu karena bank sendiri melihat rekod saya. Bank sendiri melihat rekod saya waktu itu transaksinya yang di perbankan itu dilihat sama bank. Jadi terus saya ditelepon, ketemu. Akhirnya saya tergiur. Waktu itu saya ngambil 150 juta waktu itu. 150 juta. Nah, 150 juta itu sampai akhirnya 2012 saya dikasih pinjaman itu sekitar 2,5 M, teman-teman. Dengan jaminan itu hanya jaminan tanah waktu itu. Nilainya kalau dikonversi sekarang, nominal sekarang itu sangat luar biasa. Nah, saya seperti terlena waktu itu. Lari saya seperti kenceng banget. Pokoknya untuk ukuran anak muda, orang itu ngelihat pola ya, apa kalau bahasa Jawanya pola. Apa itu kalau bahasa Indonesianya aktivitas saya itu luar biasa. Orang lihatnya itu seperti itu nggak manusiawi lah gitu. Nah, akhirnya dari yang 4 ton itu jadi ratusan ton, teman-teman itu. Jadi saya waktu itu bisa kontrak dengan Bulog untuk area Jawa Timur itu dalam kurun waktu 3 bulan itu sampai berapa ribu ton. Kalau hitung-hitungan rupiah, mungkin teman-teman kalau pegang HP bisa ngalikan. Itu kalau margin saya, laba saya itu per kilonya itu adalah 350. Kalau saya bisa kontrak 3.000 ton dalam kurun waktu 3 bulan, itu teman-teman bisa menghitung. Teman-teman bisa hitung. Mohon maaf sekali lagi saya bukan riak, ini hanya teman saya memotivasi teman-teman. Jadi itu memang usaha yang benar-benar kalau kita bisa istiqomah melaksanakannya seperti itu. Nah, setelah itu saya seperti terlena, teman-teman. Jadi saya bisa nutup kontrak, saya bisa melayani teman-teman saudara-saudara di Madura, di Nusa Tenggara, sampai waktu itu kita ada, itu belum belakangan, nanti yang ke Palestina itu belakangan. Itu kalau berhitung nominal, saya dapatnya itu dalam waktu kurang lebih 3 sampai 5 bulan itu ratusan juta untuk labanya, teman-teman itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini,
ya sampai detik ini. Jadi saya itu kalau kerja dari mulai 2011 12 ya, 12 sampai 16 itu yang akhirnya saya takut saya kembalikan uangnya dari perbankan itu. Jadi selama kurun waktu 4 sampai 5 tahun itu saya lari begitu kencangnya, itu dengan laba yang bisa dihitung segitu banyaknya, itu uangnya kemana gitu loh. Uangnya kemana? Uangnya kemana? Kalaupun saya bisa nambah aset, saya minta itu sebenarnya nggak sebanding dengan apa yang bisa saya dapat waktu itu. Akhirnya waktu malam itu saya sholat, itu saya merenung, itu saya baca-baca kitab lagi, kan karena sudah lama itu mungkin ada yang terlupa, ada yang terlewat ya, karena memang kita harus fokus karena itu menjawab kemarin itu yang lalu saya ditipu itu, saya seperti orang gila kerja itu. Nah, itu sampai keluarga saya itu protes waktu itu. Saya punya anak Mas Ali itu yang nomor 1 itu, ayo kok kerja terus gitu bilangnya. Kok kerja terus itu anaknya sudah umur 4 tahun waktu itu. Itu sudah, ayo kok kerja terus. Terus bundanya iya masih kerja gitu, menenangkan. Tapi saya dalam hati itu juga nangis. Oh iya apa aku berlebihan waktu itu kerja. Nah, terus akhirnya 2016 seluruh uang yang saya ambil, yang saya pinjam dari bank itu, saya kembalikan teman-teman. Jadi saya itu punya metode gini dulu itu. Saya ambil katakanlah 2 miliar, 2 miliar itu saya ambil semuanya. Saya pakai, saya maksimalkan, kurun waktu sekitar 6 sampai 7 bulan. Setelah itu saya kembalikan. Selesai semua urusan dengan bank. Itu berulang seperti itu. Berulang terjadi seperti itu sampai berapa tahun. Akhirnya itu saya kembalikan. Sampai saya kembalikan itu, kan waktu itu berarti saya masih utang 2 miliar ke 2 miliar lebih ke Bank BRI. Saya berhitung akhirnya ada satu aset saya yang saya jual demi saya nutup hutang itu, dan saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri dan bisa berjalan cepat tanpa disibukkan memikirkan hutang. Karena kalau kita mikir hutang teman-teman, kita itu nggak bisa benar-benar fokus dalam kerja. Jadi kita belum merasakan hasilnya, kita juga harus bayar hutang. Ini nanti tantangan ketika kita usaha. Nanti mungkin kalau ada pertanyaannya. Nah, ini saya kembalikan. Alhamdulillah, ketika saya kembali pun itu tidak mengurangi sebenarnya teman-teman. Malah kelihatan apa yang saya kerjakan itu ada hasilnya. Mas Fadila, nanti jenengan yang cowok ya di sini itu mungkin perlu memotivasi diri lebih, karena seorang cowok ya, walaupun yang cewek ini juga harus seperti Mbak Noe nih, Bu Rosida ini. Nah tadi Bu Rosida menyampaikan kalau saya itu inspirasi atau kreasi itu sebenarnya berlebihan. Kalau teman-teman itu nyari inspirasi itu seperti dosen kalian, itu inspirasi buat kalian. Kalau kalian sharing sama saya, kalau Bu Rosida itu memang luar biasa beliau. Jadi jenengan kalau mencari inspirasi itu pas, cocok. Kalau saya sharing aja. Nah, saya lanjutkan ya, tadi saya kembalikan uang yang banyak, yang 2 sekian M itu ke bank. Saya harus jual aset, tapi alhamdulillah rasanya itu usaha itu juga nggak berkurang, malah tambah, malah dengan keluarga itu juga lebih banyak waktu, dengan lingkungan juga lebih banyak waktu. Jadi dulu itu saya agak kesulitan sebenarnya di awal itu membagi. Kalau sekarang sudah, kalau mau azan asar itu sudah duluan saya sama Pak D atau Mbah itu yang jadi imam di sana, itu duluan saya itu. Walaupun saya yang masih paling muda di sekitaran sini untuk ke masjid. Nah, setelah sekian tahun di 2011, mohon maaf ya, tadi berasnya 2011 saya itu ditinggalkan oleh sosok bapak saya. Malah ini tadi kelewatan karena saya harus fokus ke beras dulu. Nah, 2011 ini bapak itu kepundut ya waktu itu. Ketika bapak meninggal itu, bapak dia kembali ke rahmatullah itu, saya lagi ada tugas ke Malang, ke Batu itu.
Nah, setelah itu saya langsung pulang, saya di depan beliau, saya bilang gini, saya janji, Bapak, kalau ada urusan Bapak di dunia, berarti ini sudah selesai. Tapi kalau ada amanah yang belum Bapak selesaikan, saya, Anang, putra Bapak itu yang akan meneruskan amanah Bapak. Tuh. Jadi di depan jenazah beliau, saya bilang seperti itu. Nah, dengan konsekuensi seperti itu, akhirnya banyak teman-teman yang mesti saya lanjutkan. Salah satunya itu tebu. Nah, tebu ini agak unik teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang lain di daerahnya itu ada tumbuhan atau tanaman yang lain seperti sawit atau jagung atau yang lain, itu nanti bisa bisa dikembangkan. Ini tebu ini kan kita itu harus belajar dari nol. Saya kan belum pernah sebenarnya, memang dari awal lulus saya pernah magang di pabrik gula waktu di UNS tuh. Nah, proses dari penanaman tebu sampai tebu itu dikirim ke pabrik itu sangat membutuhkan ekstra. Jadi butuh karyawan yang banyak, melibatkan banyak orang, banyak energi, banyak uang juga. Tuh. Nah, saya yang dari nol itu harus ngomong, bahasa Jawanya ini ngomong, atau apa itu? Apa? Kalau bahasa Indonesianya ngomong itu apa? Ngomong. Jadi merangkul mereka semua gitu loh. Bimbing. Apa Bu Rosida? Membimbing. Oh iya, membimbing, betul. Ya, saya harus membimbing mereka, saya harus mimpin mereka, saya harus melayani mereka juga. Itu tantangan yang luar biasa bagi saya. Akhirnya sudah saya jalani sampai akhirnya saya dipercaya jadi mitra PTPN 11 mulai dari Madiun sampai ke Banyuwangi. Jadi area tebu yang semula itu hanya di area Madiun, alhamdulillah sekarang itu yang di mana Magetan itu ada sekitar berapa puluh hektar itu, berapa ya? Ada sekitar 35, 45 hektaran. Yang di Jombang, Kediri sampai Tulungagung itu juga lumayan sebanyak itu yang punya mitra-mitra kita yang di sana. Nah, di beras ini teman-teman, tadi usaha ini sebenarnya saya kerjakan bersamaan, ya, saya kerjakan bersamaan. Jadi terkait memang dan melibatkan melibatkan banyak orang. Setelah proses yang begitu panjang saya bangun ini, akhirnya mitra-mitra yang lain, jadi seperti PT-PT itu akhirnya memberikan kepercayaan kepada kita. Jadi yang dulu kita itu bersusah payah untuk minta bantuan sana sini, permodalan dan sebagainya, ini teman-teman alhamdulillah malah kita dipercaya. Gitu. Jadi itu prosesnya 2020 malah kita digandeng oleh PT Wilmar Indonesia. Itu yang sekarang untuk penyerapan beras dan gabah dan porang itu paling besar untuk area Jawa Timur. Gitu. Mungkin ini ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Rosida. Ini saya bagi tip ya. Tipnya tadi saya belum bagi tipnya ya. Tipnya untuk jadi usaha ini yang tips dari saya ini. Tips yang dari saya. Jadi benar-benar saya rasakan dari awal ini. Yang pertama itu kita harus membulatkan tekad atau niat kalau kita itu ingin melaksanakan segala sesuatu. Ini juga catatan teman-teman. Jadi kalau kita sudah bulat tekad, seperti pahlawan itu loh. Kalau kita mau merdeka, kita harus berkorban, berani berkorban. Itu membulatkan tekad. Itu contoh ya. Ini kita usaha yang nggak se-ekstrim itu kali ya. Nah, kita membulatkan tekad atau niat. Terus kedua itu kita minta izin atau minta doa restunya orang tua kita. Karena bagaimanapun langkah kita itu tidak akan mudah, tidak akan diberkahi oleh Allah tanpa birrul walidain, tanpa restu dari orang tua, seperti itu. Kalau itu tips dari saya. Terus kalau membangun usaha, mulai dari yang Anda sukai, okay? Yang Anda sukai. Mungkin Mbak Sekar Cynthia Ramadhani ini sukanya itu bunga. Ya, sukanya bunga. Silahkan dikembangkan bunga itu. Mau jualan mau usaha bunga, mau produksi bunga, atau mau mereseller bunga, atau
mau jasa pengiriman bunga silakan. Itu kan berawal dari yang jenengan sukai. Tuh. Jadi kalau kita suka bunga, misal, kalau saya dari awal memang suka meniaga, jual beli. Saya suka jual beli waktu SMA, saya sudah jualan baju bola karena saya suka bola, main bola sama saudara-saudara saya. Itu saya jual sampai ke Kalimantan. Waktu itu saya ikut main ke Kalimantan, itu saya bawa dua tas besar itu saya bawa ke Kalimantan. Itu dalam waktu 3 hari sudah habis waktu itu, sama celana jin waktu itu. Terus tetap terus bersemangat. Dalam membangun usaha ini pasti ada jatuh bangun, ada rintangan, ada halangan, ada gangguan. Ya, belum nanti lagi kalau kita ditipu, belum lagi nanti kalau kita itu ada teman yang menggunting dalam lipatan dan sebagainya. Tapi kita terus bersemangat. Karena goal kita itu adalah kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kita nggak menggantungkan diri kita pada orang lain. Terus jangan malu bertanya. Yang terakhir, jangan malu bertanya, karena sumber pengetahuan itu berasal dari orang lain. Salah satunya, tidak hanya di bangku pendidikan saja. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Dari apa yang sudah kita kerjakan ini, kita adakan evaluasi. Jadi kita jangan berbangga diri dulu kalau kita sudah katakanlah berjalan. Seperti dulu saya terlena waktu itu. Jadi kita terus berkembang aja, going, kita terus berkembang, kita tetap evaluasi, tetap membumi yang jelas, tetap merendah diri. Kalau kita terlena itu dampaknya, akibatnya yang luar biasa seperti itu. Terus hindari ambil modal dari bank, tadi yang sudah saya sampaikan ya, ambil modal dari bank konvensional. Kalau kita bisa tetap berjalan atau berusaha dengan modal sendiri, ataupun dari teman-teman atau yang lain, itu lebih baik dari itu. Terus saya sudah sampaikan, kita harus buat program sesederhana mungkin apapun program kita buat dan sebisa mungkin kita laksanakan dan kita lakukan evaluasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mungkin ditanyakan, silahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, nanti saya bisa jawab by phone atau by WA. Saya terbuka saja kalau teman-teman mau terus belajar. Oke. Begitu, Bu Rosida Nurul Anwar. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih, teman-teman sekalian. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber inspirasi kita pada pagi hari ini, Mas Anang Prasetyo, yang telah membagikan pengalaman sharing mengenai menjadi pengusaha, menjadi usaha yang sukses, yang terbilang sukses ketika masih muda, begitu. Nah, baik teman-teman, adik-adik mahasiswa, boleh kita sharing, berdiskusi kepada narasumber kita pada pagi hari ini untuk yang mungkin tips-tips atau tadi sudah dijelaskan ya, nanti di akhir akan saya sampaikan kesimpulannya. Boleh bertanya langsung mengenai usaha-usaha apapun itu. Silakan. Raise hand-nya, kemudian sebutkan nama dan universitas. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau mungkin mau dibagi dengan saya. Mas Fadilah mungkin ada yang mau dibagi dengan saya? Ya, izin bicara, izin bertanya juga. Ya, silakan Fadilah Afrian, sebutkan nama dan universitasnya serta pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadilah Afrian dari Universitas Islam Riau, asal dari Kota Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan itu, Pak, kalau saya itu punya keinginan untuk punya satu tempat, karena kan saya tinggal di Kota Madia di Pekanbaru, jadi tempat yang memungkinkan untuk anak muda berusaha itu
pasti mendirikan coffee shop atau tempat-tempat yang asik buat anak-anak muda nongkrong, bikin tugas atau lain sebagainya. Nah, saya tertarik dengan statement Bapak kalau mengusahakan untuk tidak mengambil modal dari bank. Lalu kalau bukan dari bank itu berarti kita harus minjem satu-satu atau bagaimana, Pak? Ada yang lain mungkin? Mbak Wikan mungkin? Saya simpan untuk Mas Fadila. Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Baik, untuk teman-teman sekalian silahkan kalau ada yang tanya. Ini Mas Fadila saya jawab dulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fadila. Mas Fadila ini punya wawasan untuk mengembangkan dirinya. Jadi sudah punya gambaran. Kalau mau usaha saya itu harus ada tempat yang menarik, tempatnya nyaman. Bagaimana bisa menarik konsumennya. Kopi ya Mas Fadila tadi ya, yang buat tempat nongkrong ya. Nah, baik teman-teman. Jadi saya tekankan dari awal modal atau permodalan kita itu banyak caranya, gitu ya. Jadi ada yang pakai bank konvensional, itu adalah jurus yang paling mudah sebenarnya. Tapi itu kalau saya boleh saya sampaikan itu sebenarnya kesenangan yang semu atau sesuatu yang sebenarnya belum nyata. Jadi kelihatannya fata morgana, mohon maaf, fata morgana, bahasanya sulit banget. Jadi seolah-olah itu memang ada air yang bisa menyejukkan kita. Wah, itu ada air, kita kehausan, kita butuh air, itu ada air di sana, ada air. Ternyata kita dekat itu enggak. Nah, itu sama dengan apa yang terjadi ketika kita itu pakai terutama konvensional ya Mas Fadila ya. Jadi nanti kan pilihannya banyak. Kita mau ke bank syariah katakanlah, dengan ini kan dasarnya akad nanti. Jadi akadnya. Jadi akad itu adalah perjanjian. Karena yang dinilai awal itu adalah perjanjian kita. Jadi kalau akad kita itu adalah kita pinjam dengan memberikan keuntungan, memberikan selisih, itu namanya riba. Gitu kan? Nah, kalau kita itu ada akad, nanti kalau hasilku berapa, nanti kalau ada kelebihan labanya yang kita dapat, katakanlah dari 1 juta itu ada laba 200, si pihak peminjam itu dapat 50, katanya dapat 100, yang saya dapat 100, berarti itu adalah bagi usaha. Itu ada, berarti itu di bank-bank syariah ada yang komit seperti itu. Jadi sesuaikan dengan akad itu. Jadi jangan menjerat diri Anda, usahawan muda Indonesia, itu dengan uang-uang bank konvensional. Tuh. Seperti itu yang mungkin saya bisa jawab untuk Mas Fadila. Mungkin ada yang masih belum pas. Sudah, Pak. Baik, yang lain? Masih berapa menit, Bu Rosida? Saya bisa menemani teman-teman ini. Sekitar 30 menit lagi. Oh, masih lama, teman-teman. Tapi ya. Ini ada Kak Rahmi. Monggo Kak Rahmi untuk langsung saja bertanya, sebutkan nama dan universitasnya. Oh, ini Kak. Baik, assalamualaikum. Videonya bisa dimunculkan? Nggak apa-apa kalau nggak muncul nggak apa-apa sih. Okay. Sinyalnya Kak Rami sepertinya kurang baik ya. Mungkin bisa dicek saja Kak Rami, tidak apa-apa. Boleh. Di chat juga boleh. Ini ada tambahan pertanyaan nih Mas Anang dari Lailatul Fitriska di kolom chat. Lailatul Fitriska ini dari Universitas Islam Riau. Beliau bertanya, Mbak Laila bertanya, di dalam membuat usaha pasti ada naik turun dalam tahunnya.
apa motivasi Bapak sendiri untuk tetap bangkit dalam melanjutkan usahanya? Terima kasih. Baik. Oh iya, baik. Oke. Dengan Mbak Lailatul Fitriska, oke, ini langsung saya jawab, oke, Bu Rosida ya. Oke. Jadi saya sampaikan teman-teman sekalian, ketika kita usaha itu jatuh, bangun, naik, turun, itu pasti. Itu pasti terjadi karena sudah sunatullah. Roda itu selalu berputar kalau dalam bahasa Jawanya, peribahasa Jawa seperti itu. Jadi tidak terus kita itu akan ada di atas, tidak terus kita ada di bawah, kadang di samping. Nah, menyikapi ini semua, menyikapi kejadian ini, Mbak Lailatul Fitriska, menyikapi ini. Jadi ketika kita ada di roda, namanya roda kehidupan atau roda usaha ini, atau berputar ini, itu kita kembalikan ke moto atau slogan kita atau kita. Jadi kita itu pengen bisa jadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baik orang atau sebaik-baik kita, ya orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita ingat waktu itu ketika kita ada di posisi di samping roda atau di bawah roda sekalipun, kalau kita itu punya moto itu, jadi punya motivasi kita insya Allah akan bangkit lagi. Kita akan bangkit lagi. Setiap kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Nah, selalu ada caranya. Jadi ada janji. Jadi ini mohon maaf ya, saya sedikit-sedikit ada saya kaitkan dengan agama. Memang itu agama itu sudah mengajarkan kita dari kita tidur sampai kita tidur lagi itu sudah diajarkan sama agama sebenarnya kan gitu. Nah itu ada kalau kita mau berusaha, nah itu pasti Allah itu bukakan jalan. Ada aja jalannya. Seperti tadi ketika saya sudah salat malam, saya buat rencana besok itu saya mau ke selatan, saya mau ke utara, saya itu mau belajar apa, saya itu pengen bisa apa, itu Allah selalu bukakan jalannya dan itu terjadi dan saya merasakan waktu itu. Jadi saya ketemu siapa, saya pengen ke selatan, saya ketemu siapa, alhamdulillah saya diketemukan. Saya tanya di jalan, misal katakanlah saya pengen urusan tebu, saya ke selatan gitu, oh ini Pak, jadi kan mawon, ini dalam bahasa Jawa nggih. Saya sampaikan dulu bahasa Jawa. Jenengan dolan mawon ke Bapak Niko, kepanggih Bapak Niko mengko menapa niku kebunipun kathah. Ini saya translate ke bahasa Indonesia. Mas kalau mau belajar ini silahkan ke Bapak itu, ke Bapak A. Bapak A ini pakarnya tebu dan beliaunya sudah bekerja di tebu itu sekian tahun, misalnya seperti itu. Nah, saya belajar di situ dan alhamdulillah beliau-beliau yang saya datangi itu sama Allah dilunakkan hatinya. Mereka welcome. Mereka memberikan informasi apa yang saya butuhkan. Tuh, jadi mereka welcome. Saya dipandu. Malah ini saya sharing Mbak siapa tadi? Mbak Latifah Rizka. Itu saya itu modal yang tidak gitu banyak, Mas Fadila. Saya modalnya nggak banyak. Itu saya dipinjami modal waktu itu saya masih kuliah. Saya ingat, saya masih kuliah itu waktu itu kalau nerima telepon, saya ingat kalau nerima telepon itu kena roaming. Jadi saya nerima telepon dari rumah, pulsa saya itu malah kesedot, malah berkurang. Nah, itu saya masih ingat. Jadi kalau ditelepon dari rumah, Le, ibu telepon kan. Le, panggil saya namanya. Nah, ini ada ada orang datang ke rumah, ini bawa uang sekian, katanya mau minta barang dari kamu, itu bahasa Indonesianya kan gitu. Oh, enggak Ibu. Oh ya Bu, diterima aja, nanti urusannya sama saya. Nah, itu ada aja yang ngasih pinjaman waktu itu. Padahal tanpa jaminan itu Mas Fadila, tanpa jaminan. Nah, itu Mbak siapa tadi? Mbak Latifah ya? Apa tadi? Lailatul. Mbak Lailatul, oke, Mbak Lailatul Fitriska. Nah, itu. Jadi saya akan selalu ada motivasi untuk jadi bermanfaat karena saya ingat betul janji Tuhan saya, janji Allah itu akan memudahkan segala urusannya kalau memang kita itu dasarnya adalah lillah atau ibadah. Oke, mungkin jawaban saya seperti itu, Mbak Ella atau Fitriska. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Mas Anang dari Kak Wikan. Kak Wikan ini berasal dari Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Ya. Oke,
izin menjawab Bu Rosida. Bagaimana cara membangun mental sebelum memulai usaha dan bagaimana caranya mental ketika membangun usaha itu tidak jatuh ketika memulainya. Mental ini memang yang nomor satu nih, mental ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wikan di Gorontalo ya. Pertanyaannya bagus seperti Lailatul juga tadi. Ini sebenarnya hampir sama ya. Ini bersama cuma posisinya di Mbak Lailatul tadi adalah ketika kita sudah berjalan. Dan kan di Mbak Wikan ini ketika kita akan memulai. Oke. Sebenarnya hampir sama. Jadi ketika kita memulai itu mindset kita. Jadi apa yang ada di pikiran kita, goal kita itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Dan sesuatu yang menyenangkan ini, kalau saya boleh memberikan saran, itu jangan jauh-jauh dari koridornya agama. Jadi kalau kita itu usaha ya, aku mau usaha ternak sapi, misal. Aku mau usaha ternak sapi itu, aku tuh pengen punya sapi 100, jadi pendapatanku itu per bulannya sekitar 20 juta, misal gitu. Nah, itu nggak salah sebenarnya, itu nggak salah. Tapi kalau saya boleh saran, itu bisa diganti seperti ini, bisa dilengkapi seperti ini. Saya pengen usaha sapi, usaha saya ini semoga bermanfaat, bisa merekrut atau menjaring atau memaksimalkan lingkungan. Jadi kita bisa membuat lapangan pekerjaan, kita bisa hasil sapinya itu bisa diproses ulang, misal ada susunya, kalau untuk perah, misal diambil dagingnya, mungkin yang menyiapkan rumput dan sebagainya, pencari rumput atau makanan dan sebagainya, itu kita bisa rekrut mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya mereka dari apa yang kita usahakan. Nah, itu kita niatkan, kita bisa bermanfaat untuk sesama. Seperti itu Mbak Wikan. Mungkin jawaban saya untuk Mbak Wikan seperti itu. Mungkin ada yang lain? Ya, itu tadi Kak Wikan ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Ini dari Kak Rahmi. Kak Rahmi ini dari Sumba. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Universitas apa Kak Rahmi ini Universitas Kak Rahmi Universitas Muhammadiyah Kupang. Beliau bertanya ya di Kupang. Ini bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan konsumen Bapak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mbak Rahmi yang dari Sumba, Nusa Tenggara Barat ya. Itu pertanyaannya bagus sekali Mbak Rahmi. Jadi gini, ketika kita membangun usaha ini, kita membangun apapun jenis usahanya, kita itu kan untuk berkembang, kita itu membuat jaringan, gitu ya. Nah, jaringan ini ya harus dijaga, Mbak Rahmi. Metode penjagaan jaringan ini ya. Jadi yang membuat kita itu cepat, yang membuat kita itu eksis, itu ya salah satunya itu adalah jaringan yang kita bangun. Tuh. Ya cara banyak metodenya untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen ini. Salah satunya itu menjaga kepercayaan. Jadi misal kalau kita ini salah satunya menjaga kepercayaan mereka ya, menjaga kepercayaan mereka itu bisa dalam bentuk perjanjian, kita tepati perjanjian, bentuk barang pesanan. Misal barang pesanannya itu adalah misal speknya itu mintanya A, ya kita kirim A. Speknya kita buat minta A, kita kasih B. Itu berarti sudah tidak menjaga hubungan baik. Itu salah satu ya. Jadi ini ada lagi cerita. Jadi kesulitannya orang Indonesia pada umumnya, teman-teman sekalian, ini bukan untuk Mbak Rahmi aja, itu adalah menjaga hubungan baik. Teman-teman ini saya bisa bilang seperti ini, saya sering menjumpai ketika bermitra itu, orang Indonesia ya terutama, ketika dikasih kepercayaan, itu katakanlah sudah komit, sudah akad ya, sudah perjanjian deal perjanjian bersama itu, katakanlah speknya warna seperti ini, panjang seperti ini, beratnya seperti ini, gitu misal gitu. Nah, itu 1-2 kali di awal itu biasanya
mereka sama, sesuai, bagus barangnya. Tapi nanti kalau tambah ke belakang, itu mereka menurunkan grade. Itu yang ini apa ya, bukan menjadi rahasia umum orang Indonesia sebenarnya. Nah, ini sebenarnya orang Indonesia mulai berbenah, apalagi teman-teman muda ini, para milenial ini mestinya berbenah, mestinya cara kita menjalin hubungan baik itu salah satunya dengan itu. Kalau berkunjung atau silaturahmi, anjang sana, itu juga cara, telepon, itu juga cara. Cuma yang paling benar-benar itu berkesan itu adalah kepercayaan. Jadi tolong kalau teman-teman sekalian itu membangun usaha, kepercayaannya klien, teman, rekan itu dijaga. Itu mungkin Mbak Rahmi kalau kurang jelas atau kurang paham mungkin bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber dan mahasiswa yang bertanya. Silakan kepada mahasiswa kembali yang ingin bertanya mengenai entrepreneurship nih, entrepreneurship seputar tentang menjadi entrepreneur begitu. Mungkin yang tadi dijelaskan tadi misalkan, oh ini ada nih yang terbaru dari Kak Siti Munawaroh. Beliau ini dari Papua. Kak Siti Munawaroh ini dari Papua, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, Kak Siti bertanya nih Mas Anang, bagaimana cara kita membuat kekhasan usaha sehingga usaha kita itu selalu dicari konsumen meskipun banyak usaha yang sejenis dengan kita. Jadi ya kekhasannya, ciri khasnya yang membeda. Itu gimana caranya? Oke, terima kasih Mbak Siti Munawaroh ya di Sorong nih ya. Jauh sekali. Nah, ini Mbak Siti. Jadi memang dalam kita berusaha itu banyak yang sama dengan kita. Oke. Nah, di situ itu satu-satu sekarang kayak jilbab itu kita gosok. mohon maaf ya. Halo, boleh saya lanjutkan ya? Nah, jadi banyak yang sama atau mirip dengan apa yang kita usahakan atau yang kita produksi itu. Nah, yang bisa membuatkan kita beda dengan usaha lain yang sejenis itu adalah bagaimana kita itu menjaga komitmen tadi itu. Jadi kalau Mbak Siti Munawar katakanlah ini saya kembali ke ini ya, saya kembalikan ke saya. Jadi bagaimana Anang itu menyiapkan atau memproduksi beras hari ini itu sama dengan hari besok. Hari besok itu sama dengan hari selanjutnya. Kita ada standar di situ. Jadi kalau kita mau khas, benar-benar khas, kita itu ada standar. Nah, standar itu katakanlah kalau tadi contoh Mas Fadil tadi ya mau buka usaha, Mas Fadilah yang tadi mau usaha kopi, saya coba untuk membayangkan ketika saya harus berjualan kopi. Saya itu akan begini, saya akan berpikir, saya akan menyiapkan satu atau dua menu. Jadi nggak perlu banyak menu sebenarnya, nggak perlu banyak menu. Nah itu yang benar-benar kita standarkan. Jadi kalau saya membuat kopi, saya berasal dari biji yang murni, terus murni itu berarti nggak ada campuran ya. Yang murni, setiap menyeduh kopi atau membuat kopi itu takarannya adalah sekian gram atau sekian sendok ukurannya. Nah itu dengan air yang panasnya sekian. Nah itu namanya kelas standar. Dan itu akan menjadi khas. Jadi ketika Mbak Siti ketika Mas Fadilah berkunjung ke kedai saya, yang pertama kali dirasakan, ya kan? Yang pertama dirasakan, oh kopinya ini pahit, ada manis di ujungnya, atau manis ada pahit di ujungnya, gitu. Itu seperti kata anak muda itu ya, pahit atau manis di ujungnya. Nah itu ketika kita kembali ke situ, kita teringat, aku pengen ngopi ke tempatnya Mas Fadilah, aku ingin ngopi di tempat Mas Fadilah itu, yang tak rasakan itu, wah seperti itu, kalau bayangannya sudah itu. Jadi kita ada branded tersendiri waktu itu. Itu kita belum ngomong nanti kita membuat brand atau merek dagang. Kita belum ngomong sampai itu. Tapi ini kekhasan dari produksi kita. Setelah itu baru kita masuk ke membuat merek dagang atau paten.
Jadi setelah kita bisa membuat standar di produksi kita daftarkan paten atau kita beli merek dagang. Itu jadi kopi ini kopi luwak 2, gambar kopi luwak 2. Ini produksinya Mas Fadila Afrian misal gitu. Atau warung kopi luwak 2 yang punya Mas Afrian. Oh, setiap orang itu akan teringat yang pernah ke situ itu. Oh, ayo ke luwak 2 gitu panggilannya sekali. Jadi brand gitu. Seperti itu Mbak Siti Munawaroh yang bisa saya sampaikan. Ya, berarti komitmen di Kasannya itu dikuatkan begitu ya Mas ya. Jadi kalau Betul. 2 takaran ya 2 takaran terus. Gitu. Jadi nggak hilang originalnya. Itu Betul yang sekali. nanti akan dirindukan oleh para konsumen ketika merindukan wisata itu ya, makanan atau apa. Iya. Selanjutnya masih ada ya, terima kasih Pak, kata Kak Siti ya. Ya, selanjutnya adik-adik kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sampai acara kita. Boleh bertanya kembali mengenai menjadi pengusaha muda, usia muda, apalagi adik-adik ini masih mahasiswa. Mungkin ini Mas, saya mewakili beberapa mahasiswa nih Mas. Ketika misal karena masih mahasiswa ya, karena masih mahasiswa juga dulu waktu saya jadi mahasiswa juga usaha paling, tapi tidak berdasarkan usaha barang atau produk, namun usaha jasa. Nah, seperti misalkan waktu masih kuliah itu ngajar privat anak-anak gitu kan dapat gitu. Jadi usahanya dalam bentuk jasa. Nah, ketika jasa maupun usaha produk ketika masih mahasiswa itu kira-kira apa tuh Mas yang menjadi ketika menjadi mahasiswa begitu, mahasiswa yang memang ingin mencoba gitu, menjajal daripada yang akan mereka usahakan. Kalau tadi kata Mas Ana kan sesuai dengan passion begitu, sesuai dengan passion atau yang disukainya itu. Nah, mungkin ketika masih kuliah gitu Mas, usaha apa sih yang kira-kira menurut Mas Anang ketika masih kuliah dulu? Karena kan dimulai tadi dari kuliah ya, ketika ingin membangun usaha tadi. Nah, ini mungkin untuk adik-adik kira-kira di mahasiswa ini usaha-usaha apa nih yang sekarang sedang in dan memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu Mas. Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya yang mewakili nih Bu Rosidinya. Pertanyaannya banyak sekali nih teman-teman jawabannya. Jadi gini, teman-teman sekalian, mulai sekarang teman-teman itu inventaris. Jadi maksudnya baca di sini itu silahkan diinventaris di lingkungan Anda semuanya itu kan tidak sama antara di daerahnya Mbak Wikan sama di Fadilah, Mas Fadilah. Di Mbak Anggun juga seperti itu, Mbak Maria juga seperti itu. Silahkan menginventaris tapi apa yang benar-benar dibutuhkan, apa benar-benar kita bisa usahakan. Nah, di situ basic kita adalah pertama itu adalah apa yang kita sukai sebenarnya. Apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai, apa yang kita butuhkan. Katakanlah kita butuh ngeprint, katakanlah gitu. Kalau sekarang sudah punya ini ya, sudah banyak punya print sendiri di rumahnya masing-masing ya. Itu. Nah, itu kita bisa memberikan jasa untuk pengeprintan. Karena tidak semua daerah atau semua kampus itu bisa gampang punya akses untuk ngeprint katakanlah itu. Itu kita baca. Oh, ini teman-teman ternyata itu membutuhkan print. Nah, gitu. Kan kita sederhana, mau print itu kita mau pengetikannya atau kita jasa pengeprintannya itu bisa. Itu kan sederhana sekali sebenarnya. Tuh, atau misal kalau memang yang sudah seperti Bu Rosida tadi sampaikan itu, Bu Rosida kan memberikan contoh beliau waktu masih kuliah itu bisa mengajar. Dan sebagainya itu memang kelebihan dan itu bisa teman-teman mencontoh itu inspirasi seperti itu karena teman-teman sekalian itu potensinya luar biasa dan untuk
di posisi jenengan atau teman-teman sekalian sekarang ini, kalian itu sudah punya kompetensi untuk membagi ilmu kalian. Nah, dan saya itu paling menaruh hormat ke teman-teman muda sekarang. Itu mereka itu cepat banget. Adaptasinya cepat banget. Jadi mereka itu cepat banget adaptasi karena memang orang sekarang, ya mohon maaf Bu Rosida, itu beda dengan orang dulu ya. Orang sekarang itu up to date banget bahasanya, up to date ya. Jadi untuk ada perubahan itu cepat banget. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Jadi pertama berawalnya kita harus menggali atau menginventaris apa yang dibutuhkan, apa yang kita sukai. Nah, itu kita bisa kembangkan di daerah kita. Gitu. Terima kasih. Iya, tadi dikatakan up to date, jadi ingat konten kreator ya. Misalkan adik-adik ini jadi konten kreator juga bisa nih, boleh nih jadi usaha di konten kreator yang sekarang sudah banyak dimiliki oleh beberapa masyarakat ya, dengan pergeseran era. Ya, satu kali lagi mungkin ada yang mau bertanya, waktu kita 5 menit lagi nih. Oke, masih ditunggu sebelum kita selesaikan kelas inspirasi kita hari ini. Mbak Sasmita mungkin tadi, Kak Alia, Kak Vicky biasanya bertanya, Kak Ratih tadi sudah ya. Kak Ratih gimana Kak? Kak Weldiana, Kak Maria mungkin. Oke, sambil mungkin masih ada yang mau bertanya, saya akan simpulkan materi kegiatan kelas kita pada pagi hari ini terkait dengan menjadi pengusaha muda yang sukses atau menjadi pengusaha sukses muda, usia muda. Yaitu ya, kesimpulannya adalah ya, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu usaha-usaha daripada narasumber kita pada hari ini ada meliputi beras ya, padi, begitu, kemudian tadi ada porang yang memang adik-adik perlu ketahui di Madiun ini sedang menggeliat porang, apalagi ditambah dengan Bapak Jokowi pada saat itu ya berkunjung di porang di Kabupaten Madiun. Kemudian ada tebu juga gitu, kemudian ada kedelai ya Mas ya, ada kedelai juga begitu. Dan beberapa usaha lainnya yang dimana Mas Anang ini memulai pada tahun 2002 ketika kuliah di Universitas Negeri Surakarta. Beliau mengatakan juga, Mas Anang juga mengatakan bahwa tidak jadi PNS itu tidak apa-apa. Tidak jadi PNS itu tidak apa-apa, bukan berarti satu-satunya goals daripada masyarakat itu adalah PNS. Jadikan saja khairukum anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tips-tips yang diberikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini adalah ketika ingin membuat usaha, yang pertama adalah niat dulu. Ini nama amalu biniat gitu ya, mulai dari niat dulu, bulatkan tekad juga, selain daripada niat bulatkan tekad juga, kemudian minta doa restu dari orang tua, kemudian usaha-usaha yang dilakukan adalah yang disukai, boleh itu jasa pengiriman tadi atau jasa pembuatan ya, tadi boleh pengetikan begitu, kemudian atau reseller, bahkan kalau tidak bisa membuat maka menjadi reseller atau kaki tangan kanannya daripada penjual begitu, atau lainnya. Nah, yang disukai daripada hal-hal yang disukainya itu. Kemudian hindari perbankan kalau bisa, begitu, hindari perbankan kalau bisa. Yang tadi sudah disampaikan bahwa dengan cara membangun jaringan. Hindari perbankan kalau bisa, dan diusahakan memang diniatkan dimulainya dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, nanti akan lama-lama menjadi banyak. Kemudian modal hindari sebisa mungkin perbankan. Kemudian buatlah program bagi kita adik-adik mahasiswa dan
kita semua ini ketika ingin menjalankan usaha. Dalam satu hari, buatlah plan, hari ini mau ngapain, menemui siapa, apa yang akan dikembangkan daripada usaha yang telah dimiliki maupun yang sedang dirintis ini. Kemudian menjaga jaringan, jangan lupa menjaga jaringan. Tadi hubungan baik daripada konsumen itu perlu dijaga dengan cara menjaga kepercayaan, kemudian jual belinya itu sesuai dengan standar yang ada atau mutunya, disesuaikan standarnya atau mutunya. Kemudian buatlah para konsumen itu tetap percaya dan tetap mau bekerja sama dengan kita. Kemudian juga fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Tadi disampaikan bahwa tidak perlu ketika jatuh maka ya jangan pesimis, begitu tadi disampaikan ya, bahwa jatuh itu biasa begitu, tetapi dengan jatuh itu maka akan ada sesuatu hal yang didapatkan sehingga dengan pengalaman jatuh tersebut akan menjadikan seorang pengusaha atau kita itu berhati-hati terhadap tindakan tersebut. Hati-hati sangat perlu, bukan berarti takut, namun agar mengambil resiko itu tetap aman. Kemudian yang terakhir adalah ketika usaha kita sudah berkembang, maka pilihlah karyawan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual saja, namun yang paling utama adalah loyalitas dan komitmen. Komitmen di sini adalah setia, karena bila tidak memiliki komitmen dan kesetiaan, maka itu yang akan menyulitkan kita sendiri untuk mengembangkan usaha kita. Ya, terima kasih untuk Mas Anang Prasetyo yang hari ini telah membagikan inspirasinya, sharing kepada adik-adik mahasiswa dan juga saya terkait usaha-usaha yang dibangun sehingga menjadi pengusaha muda yang sukses. Begitu, yang tadi dijelaskan juga satu hari mendapatkan laba yang sangat banyak, begitu ya, sangat banyak. Dan kita doakan adik-adik mahasiswa di sini juga sebagai penerus-penerus atau generasi-generasi muda kecil di sini, yaitu nanti menjadi seorang pengusaha yang besar dan sukses juga seperti Mas Anang Prasetyo ini dalam passion. Amin. Amin. Iya. Amin. Ya, terima kasih Mas Anang. Mungkin statement-nya nih yang terakhir bisa disampaikan kepada adik-adik. Oh iya. Baik, terima kasih Presida. Ini tadi teman-teman yang terakhir. Jadi saya sangat senang, sangat bahagia bisa berbagi ilmu ini, berbagi pengalaman saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu nanti akan teman-teman bisa menerjemahkannya, teman-teman bisa berbuat jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih baik dari apa yang sudah kita bagi saat ini, dan apa yang kita bagi hari ini itu nanti bisa dibagi oleh teman-teman ke yang lebih luas lagi dan bisa mendatangkan manfaat untuk yang lebih banyak lagi ke lingkungan kita, ke masyarakat kita, di dunia juga nanti sampai ketemu di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dari saya cukupi sampai ini. Kalau ada yang mungkin nanti perlu ditanyakan, silahkan chat atau telepon. Insya Allah dengan welcome, senang hati saya akan menjawabnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.